Setiap orang itu beda-beda cara menghafal Al-Quran. Ada yang senang sendirian menyendiri, ada juga yang senang bareng-bareng. Kalau aku bisa dua-duanya insya Allah. Tapi bagi aku yang penting adalah ketika mau menghafal Al-Quran, maka harus mengulang-ulang dulu ayat yang akan kita hafal. Contoh Ar-Rahman, karena Ar-Rahman ini adalah total 78, aku pisah-pisahkan dulu. Pertama kali aku akan hafalkan 10 ayat dulu misalnya. Maka 10 ayat ini harus diulang-ulang sampai belasan bahkan puluhan kali. Supaya apa? Lidah kita terbiasa dengan lafal ayat-ayat tersebut. Nanti dengan sendirinya kita sudah mulai hafal dengan ayat tersebut, sehingga ayat demi ayat gampang untuk dihafalkan. Lalu pertanyaan kemudian, kenapa ada ayat-ayat yang ulang-ulang? Karena Rahman ini ada 31 ayat, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang sama dari total 78. Wallahu a'lam bishawab. Pantaskah wanita mengungkapkan terlebih dahulu cerita jatuh cintanya Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad? Saat itu, setelah diketahui ada kabar nama Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah penasaran hingga akhirnya dibuatlah sebuah skenario bekerja sama antara Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad. Dikirimlah karyawan dari Siti Khadijah, yaitu Maisarah, seorang laki-laki, untuk bareng-bareng bermuamalah berhari-hari bersama Nabi Muhammad. Saat itu setelah selesai, Maisarah ini datang kepada Khadijah lalu bilang sama Khadijah, tepat yang Anda pilih. Setelah mengetahui kabar tersebut, Siti Khadijah meminta sahabatnya itu Nafisah untuk mengungkapkan perasaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Boleh? Sangat boleh. Ya boleh banget berdoa ketika kita belum punya jodoh, minta sama Allah jodoh, itu boleh banget. Karena itu dianjurkan. Orang berdoa itu gak ada salahnya teman-teman semuanya. Lalu gimana dong kalau misalnya aku bukan orang baik, tapi pengen dapat orang yang baik? Makanya tugas kita itu memantaskan diri untuk mendapatkan yang terbaik. Contoh gini, ketika ada si A sama si B, itu disatukan sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam catatan bahwa dia itu berjodoh di Arsy. Lalu kemudian si A ini tadinya nakal gitu ya, dia preman, terus dia berhijrah. Bisa jadi dua. Yang pertama, si B ini yang jodohnya akan dijadikan hijrah juga, atau Allah gantikan yang tadinya si B jodohnya menjadi si C yang lebih solehah. Jadi minta yang terbaik sama Allah dan pantaskan diri untuk mendapatkan yang terbaik dan menjadi cerminan bagi kita. Menyebutkan nama seseorang dalam doa itu bagus. Kalau bisa tikung dia di sepertiga malam dalam doa, sujud dan juga ruku. Kalau belum siap menikah, cukup itu yang dilakukan. Ngapain juga ngumbar-ngumbar nyebutin nama dia kepada teman-teman kita. Toh teman kita belum tentu yang bisa menjodohkan dengan si dia. Karena yang menjadikan kita jodoh atau misalnya mempersatukan hati seseorang itu adalah Khalik, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makhluk. Jadi cukup sebutkan namanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau misalnya sudah siap menikah, ungkapkan sama dia, mau nggak ta'aruf sama kamu. Mudah-mudahan doa kamu selama ini dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kamu pun dipersatukan dalam ikatan yang halal, yaitu pernikahan. Mantap.